Iya, iya, yes, victory, mantap Bill. Wis, akhirnya rankku epic, gokil. Allah, epic, minimal mythic honor bos. Ide, sombong banget kok Jul. Aku kalau di Mobile Legend pasti kroco, tapi kalau aku sudah di FF pasti kau akan melongo. Ceritanya iri nih ye. Kalau aku lebih tinggi di ML, kau pasti bakal bawa-bawa FF, ya kan? Karena kau pro playernya cuma di FF, gitu kan? Mana ada aku gitu? Kan memang fakta. Heroic bintang 3 nih, kok bisa nggak di FF? Apalah heroic. Kalau player old itu nyebutnya master, bukan heroic. Alah, player neon jangan-jangan kau nih. Oh ya, terus apa masalahnya? Ya udahlah, aku pengen pulang dulu ya, ngantuk aku. Pengen tidur. Ya udahlah, pulang dulu ya aku. Assalamualaikum. Oh ya. Iya ya. Bentar lagi mau 17 Agustus. Kira-kira ada lomba-lomba yang unik gak ya? Kayak di sekolahku tuh, ada lomba futsal. Nggak ada tuh di kampungku kayak ada lomba-lomba futsal gitu. Biasanya kan lomba tarik tambang, panjat pinang, makan kerupuk kayak biasanya kan. Apa ada lomba-lomba yang unik ya? Apa ada lomba mancing? Hal yang baru tuh di aku. Di sekolah sama di kampungku juga nggak ada tuh lomba mancing. Kira-kira nanti ada nggak ya? Atau ada yang lain? Kira-kira apa? Ijul lagi main kok sama si Nabil. Kaget iya bu. Tapi aku udah selesai mainnya. Ya soalnya aku ngantuk, jadi aku pengen pulang aja. Oh, ya udah pulanglah sana. Mak, emak dari mana? Kok dari tadi aku nggak ngeliat emak pas sejak bangun tidur? Tadi pagi itu emak sama warga-warga di kampung ini ke rumah Pak RT, Bil. Oh, tahu. Pasti untuk 17 Agustusan nanti, ya kan mak? Sama lomba-lombanya juga. Iya, betul. Tapi sampai ke rumah Pak RT buat apa mak? Kan bisa sendiri-sendiri pasangnya.
Maksudku tuh kayak apa ya, kalau masang bendera-bendera di depan rumah itu kan bisa sendiri, sama lomba-lombanya kan juga bisa masing-masing, Mak. Emang kenapa sampai ke rumah Pak RT? Sudah tahu Mama, pasti kau tanya begitu. Karena beda kan kayak Agustusan sebelumnya, kayak biasa-biasa doang, tinggal siap-siapin, habis itu tinggal lomba. Nah, jadi gini Bill, emak sama warga-warga di kampung ini juga itu udah sepakat untuk ganti bendera-bendera sama properti Agustusan yang baru, diganti sama yang baru gitulah. Nah, loh, kenapa diganti Mak? Nah, soalnya bendera-bendera dan termasuk properti Agustusan udah apa untuk warga-warga sama di kampung ini termasuk emak itu sudah rusak, ya digantilah sama yang baru gitu loh. Makanya tadi emak ke rumah Pak RT untuk membahas itu sama warga-warga yang lain. Loh, bendera-benderanya rusak kok bisa? Masih kau tanya juga? Hah? Ya jelas lah, karena kenapa, apa gimana ya cara mak menjelaskannya ya, intinya itu kenapa harus diganti sama yang baru itu bendera-bendera kita itu sama yang properti Agustusan yang lama-lama itu. Ya jelas lah, karena udah tua. Kok nggak lihat kah yang bendera-bendera warna merah sama warna apa bendera merah putih itu nah yang di gudang, nah tahu kok? Itu sudah dari zaman 1965. Itu kayak gitulah bingung aku skripnya gimana. Itu dari zaman kakekmu masih 25 tahun loh umurnya itu. Kenapa? Kaget? Walah weh, tahun segitu mah Ultraman juga belum muncul. Ya iyalah, kok tahun segitu aja emak belum lahir kok. Tahun 1965 itu. Kalau emak lahir tahun berapa? 1976. Kan udah pernah emak bilang, masa kok lupa? Oh. Memang harusnya diganti sih itu bendera-bendera di gudang itu. Ngeri betul. Bendera-bendera di gudang itu 6 dekade udah umurnya. Memang betul lah diganti aja udah. Berarti nanti kapan nih emak beli properti buat Agustusan nanti? Nah, jadi Pak RT itu katanya dia aja yang beli lewat online. Jadi emak sama warga-warga yang lain itu patungan untuk beli bendera, poster, sama properti Agustusan yang lainnya juga gitulah, kayak tali untuk lomba-lombanya juga. Nah, nanti baru dipasang lagi kalau udah dateng itu, ya kan? Nanti datangnya ke rumahnya Pak RT. Nanti Pak RT udah ngumumin ke warga lewat HP gitulah, lewat WA mungkin. Nanti baru dipasang. Tapi bentuknya udah beda. Udah yang baru bentuknya. Bukan yang kayak lama-lama itu yang burik itu. Palingan sih katanya Pak RT itu datangnya itu di tanggal 11 atau enggak 13 gitu. Bayarnya COD sih katanya. Oh, gitu.
Aduh, udah lewat Agustusan begini, Pak RT kemana ya? Gak jadi Agustusan kita ini, gak ada lomba. Kira-kira Pak RT kemana ya? Iya, wes gak betul Pak RT iki, Pak Ustadz. Oh alah, wes selesai Agustusan iki lho. Ora dateng-dateng, gak ada lomba sama sekali pas Agustusan kemarin iku. Oh alah, mana Pak RT iki? Iya, gimana kalau kita datengin aja rumahnya? Iya, ayo. Ini kok lama banget sih RT kurang ajar itu, hah? Heran aku juga. Perasaan kalau beli barang itu harusnya cepat gitu datangnya. Ini kenapa lama betul? Udah gitu, udah di chat di WA, gak bales-bales dia. Aneh memang Pak Ustadz. Kok kurang ajar memang si RT itu Pak Ustadz. Ya udah yuk, mendingan kita ke rumah si RT kurang ajar itu. Capek juga lo aku. Perkara bendera sama tali-tali buat properti Agustusan, beli lewat online lama betul. Astagfirullahaladzim. Kalau tadi 3 hari belum datang sih aku masih maklum loh ya. Tapi ini udah setengah bulan, udah selesai Agustusan juga belum datang. Astagfirullahaladzim, kenapa lama banget ya kan? Aku udah mulai muak sama si RT kurang ajar itu Pak Ustadz sama yang lain. Ayo kita obrak-abrik di si RT itu. Kemana aja sih? Kita jadi gak lomba 17-an ini. Alah, kemana aja sih itu orang? Lupa atau gimana? Iya, udah muak kali aku sama si RT itu. Bakar Pak RT. Waduh, ya jangan dibakar juga lah Mak. Di penjara kita nanti, bahaya. Walah, ada-ada aja. Kalau RT dibakar adanya kita yang di penjara Mak. Masuk Nusa Kambangan. Nah, panjang umur. Pak RT. Pak RT, kau kan yang katanya mau belikan bendera-bendera untuk di depan rumah kita itu, sama alat-alat buat Agustusan sama yang lain itu, yang baru katamu, tapi mana? Kok lama betul kau, kurang ajar memang kau ini RT gadungan. Udah selesai Agustusan juga. Ini udah lewat tanggal 17 loh. Kau kemana aja? Waduh. Ada apa ini? Kok pada ngumpul di sini? Kalian para warga. Kaget saya. Tiba-tiba ada kumpulan-kumpulan gangster. Oh alah. Di satu gang ini kenapa ada ngumpul-ngumpul ini warga-warga ini? Kaget saya ini. Gak ada angin, gak ada hujan. Astagfirullah. Alah, gak usah pura-pura gak tahu kau, kurang ajar. RT gadungan kok memang. Kerja aja. Lambat betul. Ini udah lewat Agustusan. Kau ngapain aja selama ini? Pala bapak kau gangster. Itulah, kemana aja sih Pak RT? Ini loh, udah lewat tanggal 17 Agustus sampai 20 Agustus loh ini. Aduh, kemana aja nggak jadi lomba loh kita. RT, kowe kemana aja sih? Lupa atau gimana? Udah mau 17 Agustusan gini. Kok kayak gini sih ceritanya? Mana itu bendera-bendera sama yang lainnya? Kok belum datang sampai sekarang? Ini bendera di depan rumah aku juga belum dipasang. Oh alah, gendroeku. Iya, endi Pak? Jangan-jangan Pak RT korupsi uang patungan kami itu. Oh, ini tentang Agustusan ya? Waduh, lupa saya. Dikorupsi? Mana ada?
Jangan main nuduh-nuduh ya. Saya ini RT jujur. Hah, jangan main yang begitu. Saya ini jujur orangnya. Baik jadi pemimpin ini. Jangan kamu gitu, Zaid. Ya terus mana Pak RT? Perasaan kalau beli barang lewat online itu cepet. Lah, ini udah selesai Agustusan. Gak nyampe-nyampe. Alhamdulillah, Pak RT sudah datang ke sini. Saya dari tadi chat Pak RT itu nggak dibalas-balas. Centang satu mulu. Tadi warga-warga pas pagi-pagi itu ke rumah saya. Pak Ustadz, ini gimana nih sama Pak RT, Pak Ustadz? Pak RT kemana aja dari kemarin-kemarin? Ini sudah lewat Agustusan. Ini udah lewat tanggal 17, 18. Sekarang sudah tanggal 20 berapa itu lupa saya. Astagfirullah Pak RT. Ya mereka ini warga-warga ini menyuruh saya untuk mendatangi kediamannya Pak RT. Cuman saya suruh tunggu aja di sini, tempat kita semua bisa berkumpul. Tapi setelah saya chat Pak RT gak bales-bales chat yang satu. Kenapa Pak RT matikin chat saya, Pak? Kenapa gak dibaca? Atau memang Pak RT lagi sibuk gitu? Akhirnya ya kami semua nunggu di sini, Pak. Nunggu Pak RT datang. Dan sekarang Pak RT sudah di sini. Mungkin Pak RT sengaja nggak jawab, mungkin langsung to the point, langsung ke sini gitu. Kenapa, Pak? Bendera-bendera sama yang lainnya belum datang juga. Kenapa? Ini sudah lewat Agustusan, Pak. Oh, gitu ya Pak Ustadz. Oh alah, udah pada nunggu di sini ya semuanya ya. Waduh. Oh. Jadi mana Pak RT? Hah? Sekarang? Udah lagi Pak RT udah nyuruh aku buang-buangin bendera-benderaku di gudang itu, gudang rumahku. Udah nggak ada lagi alat-alatku buat Agustusan, lomba-lomba Agustusan lagi nih. Mana yang baru itu? Hah? Iya Pak RT. Aku jadi nggak ada lagi nih alat-alat di rumah aku sama emakku, Pak RT. Alat-alat Agustusan kami udah disuruh buang sama Pak RT. Ya udah kami buang lah. Sekarang mana itu yang Pak RT beli? Masa kita nggak Agustusan sih? Nggak jelas Pak RT ini. Iya, sama aku kayak Nabil dan emak juga itu, Pak RT. Aku udah buang bendera-benderaku sama yang lain-lainnya untuk Agustusan itu, yang lama-lama itu. Disuruh Pak RT juga. Sama emak aku buang. Mana Pak RT? Gak becus jadi RT lu, tai. Turunin Pak RT, turunin Pak RT, turunkan Pak RT, turunin. Oke. Diam dulu semua. Baiklah. Saya akan menceritakan tentang apa yang sebenarnya udah terjadi. Tolong semuanya diam dulu ya. Diam dulu semua. Oke, saya akan cerita. Tapi tolong kalian itu semuanya diam dulu. Jadi alasan saya menghilang dari kalian, tidak ada di rumah selama berhari-hari ini, maafkan saya. Dan juga properti buat Agustusan juga belum datang buat sekarang. Jadi kronologinya itu dimulai dari sebelum saya mempersiapkan, memberitahu kalian. Oke, saya akan cerita pada saat ini juga supaya kalian semua tahu
Kalau misalnya ada warga-warga yang belum tahu, nanti kalian kasih tahu ya. Hah? Salah satu orang. Oke. Maafkan saya karena sudah menghilang dari pandangan kalian. Beberapa minggu ini saya sebagai RT tidak muncul di hadapan kalian. Acara-acara Agustusan ini terasa sepi, seperti biasa saja. Mohon maaf karena seperti ini kronologinya. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, saya mohon maaf karena di tanggal 15 kemarin terjadi sebuah masalah yang menurut saya aneh. Jadi kan saya lagi duduk di ruang tamu rumah saya. Saya itu sedang lama nunggu kapan itu bendera-bendera sama properti Agustusan itu yang lain itu nyampe. Tapi dari jam 8 siang sampai jam 2 siang belum juga datang-datang itu. Tapi pada saat itu pas udah mendekati jam 2 siang, tiba-tiba saya kebelet kencing. Akhirnya saya ke WC. Dan ya palingan cuma beberapa menit ya. Iya, seperti itu ya. Habis itu ya udah, saya keluar kamar mandi dan lanjut nungguin. Ya jadi pas saya nungguin itu ya memang sedikit lama sih. Nah, habis itu udah ada kurirnya, Pak RT. Nah, jadi justru di situ letak kejanggalannya, Pak Ustadz. Jadi saya malah nunggu sampai malam, Pak Ustadz, karena nggak nyampe-nyampe itu barangnya. Saya pun jadi heran gitu loh, Pak Ustadz. Ini kurirnya ini perjalanannya dari Inggris atau apa? Kok lama banget gitu, Pak Ustadz? Lagian juga saya itu udah pesen dari tanggal 9. Bayangkan loh, padahal saya nunggunya itu udah di tanggal 15 malam hari pula. Masa barang-barang kayak gitu aja belum sampai-sampai? Makanya saya kepikiran, kayaknya ini harus dicet ini mas-masnya yang nganter barang-barang itu. Mas, kenapa lama banget mas? Mas, astagfirullah, kenapa lama banget mas diantarnya? Gitu. Astagfirullahalazim, kenapa nggak kocet? Astagfirullah. Kenapa nggak dicet dari kemarin-kemarin aja Pak RT? Dari kemarin-kemarin lah. Lagian kan Pak RT juga pesan udah dari lama itu bendera-bendera sama yang lainnya juga. Kenapa Pak RT baru pesannya pas waktu itu? Hah? Iya, harusnya udah ditanya lah itu kurirnya dari kemarin-kemarin. Dari kemarin-kemarin. Kok itu baru waktu itu dicet kali kau. Nggak becus dari RT. Iya, betul itu kata Ibu Nabila, Pak RT. Harusnya mah ditanyanya mah dari kemarin lah, Pak RT. Sekali lagi saya minta maaf karena tidak tegas dalam menanggapi hal ini. Padahal acara 17-an ini bisa memperkuat tali silaturahmi dengan sesama warga, termasuk juga Pak Ustadz dengan saya. Aduh, saya minta maaf sekali lagi sebagai RT. Saya sekali lagi sebagai RT minta maaf kepada kalian semua karena tidak tegas dalam menanggapi hal ini. Aduh, sekali lagi saya minta maaf. Astagfirullahaladzim, Pak. Oh ala piye iki? Kaya apa iku? Kaya apa iku kelanjutannya, Pak? Hah? Baik. Saya akan lanjut ke ceritanya ya. Tapi sekali lagi saya minta maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu karena sudah melakukan kesalahan yang bisa dibilang sangat fatal ini. Oke. Tapi mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu akan shock dengan cerita lanjutan cerita saya ini.
karena bener-bener di luar dugaan. Terus ada apa itu? Hah? Kok sampai segitunya? Emang gimana itu kelanjutannya? Hah? Oke, saya akan ceritakan ya. Jadi pas udah malam itu, pas saya udah mau buka chatnya, ternyata mas kurirnya itu marah-marah sama saya. Gini deh, saya tidak usah jelaskan ya kepada kalian tentang chat itu ya. Saya tidak bisa menunjukkan gambarnya. Lagian juga saya nggak bawa HP nih. Saya bisa langsung rangkum jadi cerita kok, ya. Dirangkum jadi cerita ya. Ya sudahlah. Gimana ceritanya? Hah? Oke. Jadi dengan menurut ceritanya si kurir itu, pas dia chat ke saya marah-marah pas malam itu kan. Nah, pas saya buka chatnya itu, ternyata di POV dia, ya langsung saya rangkum jadi cerita aja deh, ya. Nah, kayak Nadia Omarah. Nggak lucu. Jadi intinya pas saya ke WC, ternyata pas-pasan pas saya tutup pintu, ya kan, dia baru datang. Tahu nggak sih? Ternyata si kurir itu lihat saya buka pintu, ya kan. Habis itu saya tutup lagi pintunya karena sebenarnya teras, ya kan, atau enggak halaman rumah saya sama kamar mandi itu kan deket kan, jadi bisa dilihat kan sama kurir itu kan. Nah, kurir itu langsung expect, oh ini masnya ini kayaknya ke WC bentar gitu. Tapi gini loh, saya kan di WC itu kan lama banget. Nah, si kurirnya itu dia tuh sampai nunggu 3 jam. Loh, Pak RT ngapain juga di WC sampai 3 jam? Katanya tadi cuma kencing. Salah. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Saya itu ke WC buat mandi. Sekalian baru kencing. Nah, habis kencing, saya itu BAB. Nah, sekalian saya juga gosok gigi. Iya. Astagfirullahaladzim. Pak RT ini ada-ada aja. Kalau ngasih informasi itu yang benar lah Pak RT. Tadi katanya ke WC cuman buat kencing, ini buat buang air besar. Apa? Aduh, sekali lagi maaf Pak Ustadz dan bapak-bapak, ibu-ibu. Enggak jelas kau jadi RT. Nyesel aku milih kau pas pemilu kemarin. Iya, udahlah nggak jelas, nggak teliti, salah ngasih informasi. RT macam apa kau itu? RT gadungan kau memang. Aduh, mohon maaf untuk keterakhir kalinya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya tahu kalian sudah marah sama saya. Tolong maafkan keteledoran saya. Saya janji tidak seperti ini lagi. Saya bisa menjadi lebih baik lagi dan terus menjadi bisa menjadi terbaik, menjadi yang lebih terbaik. Mohon maafkan keteledoran saya. Mohon sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong maafkan saya. Saya ini kasihan, cuma makan uang rakyat. Memang bener kau, RT gadungan. Udah, nggak usah kau nangis gitu. Jijik aku liatnya, kayak biawak. Udah kayak mana itu ceritanya itu? Aduh, gimana ya saya lanjutkan ceritanya ini ya. Intinya dia itu sudah muak sama saya dan apa? Dia langsung pergi meninggalin saya dan paketnya juga nggak ada di rumah saya. Jadi itu paketnya ya sampai sekarang juga nggak ada dan kurirnya itu ya udah tinggalin saya aja begitu tanpa dia bayar,
Dan uang kalian itu juga nggak tahu entah kemana. Itu yang bikin saya, saya pikir ini, ini kayaknya saya bakal diamuk sama warga ini kalau misalnya ketemu ini. Soalnya pasti bakal dipertanyakan terus. Saya itu juga heran, bingung gitu loh. Kenapa seperti itu? Dia langsung ninggalin saya tanpa dibayar sepeser pun. Bayangkan. Dan saya juga udah chat kembali gitu loh. Mas, gitu. Mas, mana paketku mas? Mas, woi, ini untuk kampung mas. Ntar aku diamuk warga mas. Begitu saya chat, gitu kan. Tut, menelpon gitu. Tut, mas. Tetap gak ada. Tetap gak dia jawab, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya juga bingung. Hah? Gimana atuh? Dia langsung pergi tanpa dibayar dulu karena udah muak nungguin gitu. Wah, gak bisa dibiarin itu kurirnya. Kok dia langsung pergi gitu aja? Kurang ajar. Iya, apa-apaan begitu? Udahlah, mending sekarang kita cari kurir itu Pak RT. Yuk. Sudah. Jangan ribut. Lagian, yang salah juga saya. Yang teledor juga saya. Loh, saya yang salah? Kenapa kita harus yang ngamuk sama dia? Ya, kalau dia ngamuk, ya udah. Ya, biarkan aja dia pergi, gitu. Jadi kenapa gitu? Hah? Why? Oke, kita akan terus melaksanakan acara 17 ini nih. Tapi tunggu dulu. Kan uang kalian, uang patungan kalian itu sudah hilang, entah kemana, dibawa sama kurir itu juga. Kan? Nah, jadi saya akan berhutang budi sama kalian. Karena ini adalah kesalahan saya, ya. Keteledoran seorang pemimpin itu harus ditanggung jawabi dengan sempurna, dengan adil. Jadi, saya akan berhutang kepada kalian. Kalau misalnya saya nggak bayar uang kalian semua itu, kalian boleh melakukan saya seenaknya. Bunuh saya aja kalau kalian mau. Astagfirullahaladzim Pak RT. Mending kita cari aja si kurir itu. Masa Pak RT harus berhutang budi sama kita? Hah? Jangan begitu. Masa Pak RT mau dilakuin seenaknya begitu? Jangan. Betul itu kata Ibu Nabila. Mending kita cari Sudah aja Pak kurir Ustadz itu. Sudah. Saya tidak ingin masalah ini sampai larut malam. Udah, kita akan mempersiapkan acara 17 Agustusan ini mulai hari ini juga. Tetapi uang patungan kalian nanti bakal saya ganti kok. Aman saja. Nah, untuk bendera-bendera sama yang properti Agustusan yang lain, biar saya aja yang beli di tempat-tempat seadanya lah, di tempat-tempat sini, gak di online. Oke? Kita akan mempersiapkan acara 17 Agustusan ini mulai hari ini juga, dan akan dimulai besok. Ingat itu, ya. Dan saya mau ke rumah dulu ini, ya. Saya mau ganti baju dulu, baru kita akan mempersiapkan semuanya. Oke? Udah.
Misi dulu ya, misi dulu. Saya mau lewat, mau pulang saya. Gila, keren betul aku tadi acting. Banyak betul duitku ini. Aduh. Cair. Ih, padahal tadi niatnya mau jajan loh. Di warungnya Bu Sri. Ih. Gila, gacor parah. Gimana? Uangnya padahal sisa segini, pengen ku jajanin, tapi tiba-tiba ketemu para warga-warga itu lagi. Aduh, hampir aja saya ketahuan tadi. Aduh. Bahaya. Untung aja tadi saya langsung simpen uangnya tuh. Aduh. Enak kali ya makan duit rakyat. Lain kali aku harus cari cara gimana aku bisa kaya, gimana caranya aku bisa dapetin duit orang, duit warga ini ke tanganku. Ternyata tinggal acting doang ya, bisa langsung dibohongin gitu satu kampung. Bodoh betul warga-warga sini. Aduh. Padahal actingku burik loh itu. Kok bisa ya bagus gitu ya actingnya. Berarti memang bagus actingku. Gila, padahal duitku sisa segini. Yang merah-merah udah hilang semua. Aduh. Duit rakyat. Barusan ku cairkan di bank tadi. Aduh, malah ketemu sama warga-warga sialan itu. Untung aja masih aman. Padahal di situ posisiku udah panik betul loh itu. Hampir aja ketahuan. Kalau enggak betulan diamuk kan ya aku. Gila. Berarti bagus banget actingku tadi. Enak juga korupsi. Padahal duitku sisa segini. Tabung aja lah. Sini aja. Sini. Cair juga aku ya. Nanti pas udah tanggal 17 lagi atau enggak di hari-hari apa gitu, gimana supaya duit rakyat bisa di tanganku. Enak juga korupsi ini ternyata. Enak betul di pemerintahan Pak Prabowo ini. Aduh, pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Modal pidato-pidato doang. Modal MBG doang. Enak juga korupsi ini ya. Aduh. Lain kali aku korupsi gini ternyata enak juga ya. Baru pertama kali soalnya. Untung gak ada tuh mereka di sini ya. Udah di rumahku soalnya. Nanti gua bakal korupsi lagi. Udahlah. Mau tidur dulu aku. Capek. Tidur dulu. Ini maksudnya. Mantap.
Tunggu. Orang masih ngaji itu nanti jelek suara saya, ya. Sudah dapat. Turun ke atas. Ini aja lah. Benang. Iya, endi Pak? Gini kok aku. Itu aja belum sampai-sampai. Itulah makanya saya kepikiran, oh ini harusnya dicat ini kurirnya, ya kan, mas.